hobi dan mata pencarian saya. Itu. Jadi saya sudah menyiapkan pertama pengakuan tentang keramik. Nah, saya pernah sejak kecil saya udah bilang kata tentang salah tiga hebat sekali. Oh, salah tiga hebat sekali. Ya, oke. Selamat pagi Pak Roy. Pak Thomas ini. Mas saja biar udah. Oke teman-teman, Sobat Salatiga, kali ini kita berada di salah satu tempat yang kalau dibilang viral ya memang lagi banyak banget menginspirasi banyak orang ya, yaitu adalah Naruna Keramik. Dan kali ini kita sudah ketemu dengan salah satu sosok yang tentu sangat berperan banyak sekali di Naruna dan banyak sekali di kemajuan SDM terutama di Salatiga dan Indonesia nantinya ya. Dan seger suasananya, jadi kalau datang silahkan di salah satu sudut Salatiga di daerah Kemiri, tepatnya di Jalan Sawosari nomor 2. Bisa di search di map, kita bakal ketemu di Naruna Keramik. Dan seneng banget kali ini saya merasakan suasana yang asri bareng juga dengan Mas Roy yang ramah sekali tadi. Selamat pagi Mas Roy. Selamat pagi. Oke, apa kabar? Baik. Semangat Mas Roy ya? Ya, semangat, sehat selalu. Iya. Oke Mas Roy, terima kasih sudah bersedia untuk menerima kedatangan kami. Dan kita pengen belajar banyak sama Mas Roy. Dan tentu kita harap apa yang nanti kita bicarakan bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Gitu ya Pak ya? Oke, Mas Roy, saya pengen bertanya dulu dari sejarah pribadinya. Mas Roy lahir di manakah? Kemudian masa kecilnya seperti apakah? Silakan diceritakan Mas Roy. Ya, kalau saya lahir itu di Buja, Kendal. Itu tahun 1972, jadi sudah berumur. Kemudian saya kuliah di Undip, jurusan kimia. Disitulah mungkin saya sudah passion saya tentang keramik itu sudah mulai muncul. Iya, jadi kalau saya lihat sekarang banyak ya mahasiswa itu lebih banyak hanya sekerja skripsi dan lulus, dapat ijazah. Nah, mungkin saya agak sedikit beda. Jadi saya sudah sejak awal sudah berpikir bahwa skripsi saya ini akan menjadi hobi dan mata pencarian saya. Itu. Jadi saya sudah menyiapkan bahwa saya memang dari kondisi keluarga yang tidak mampu, tapi saya punya cita-cita, saya harus memperbaiki hidup dan harus tetap berjuang supaya ya dalam tanda kutip memperbaiki hidup, iya, dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Oke, berarti orang tua masih di Buja? Masih. Masih Yosua atau? Masih. Iya. Iya. Senang sekali bisa punya putra yang sangat mikul dhuwur mendem jero gitu ya. Kalau bahasa Jawa ya. Mas Roy putra ke? Saya putra ketiga dari 5 bersaudara. Oh, Pandowo 5. Iya. Laki semua? Enggak, perempuannya 2, lakinya 3. Ya. Oke. Kalau pendidikan masa kecil Mas? Mungkin bisa saya SD, SMP itu di Buja, kemudian SMA-nya saya ada di Kendal. Tuh. Nah, waktu kecil saya suka main tanah. Main tanah? Iya, main tanah. Jadi ya dari sawah itu diambil sampai wah sampai kotor ya, kadang di sama orang tua saya tetap disupport buat sesuatu yang baik. Nah, orang tua saya tidak melarang. Walaupun kadang kotor semua ya dia tetap mendorong ya tanahnya itu dibuat ada orang-orangan, apa dibuat piring, apa dibuat apa seperti itu. Kecil sudah apa disupport oleh orang tua dengan mengembangkan bakat sejak kecil ya Mas ya. Berarti mulai mainan tanah liat, dibuat produk-produk gitu. Kemudian sudah mulai dikenalkan juga waktu kecil Mas, artinya apakah dikenalkan, dijual atau gimana belum? Belum hanya sekedar punya suka main tanah, kemudian orang tua mengarahkan gitu. Nah, pada saat itu jadi dari hobi itu kan menurut saya kesukaan waktu kecil. Nah, waktu di kuliah itu saya sudah mulai saya harus industri gitu. Jadi lebih banyak lebih terarah bahwa bukan hanya ini suka
hobi, tapi sudah berpikir ini untuk menjadi rezeki. Ya. Mantap Daryan, oke luar biasa. Baru opening sudah begitu banyak kalimat-kalimat beliau yang sangat menginspirasi. Satu, nggak ada noda, nggak belajar tadi ya Mas ya, sebagai orang tua. Jadi saat mungkin anak-anak kita belajar gitu, disupport saja, yang penting tetap diawasi gitu ya Mas. Itu satu. Kemudian beliau tadi waktu kuliah ternyata di teknik kimia, tapi beliau sudah merencanakan banyak hal sesuai dengan hobinya. Skripsinya apa waktu itu Mas? Skripsinya saya membandingkan keramik, tapi ini lebih ke genting keramik dari daerah saya, Buja, itu dibandingkan dengan genting keramik dari Soka Kebumen. Kenapa daerah lain itu bagus? Lah, saya sebagai peneliti, saya melihat komponen kimianya seperti apa, kandungan mineralnya seperti apa, seperti itu. Ya, berarti itu memang hobinya mainan tanah, skripsinya kemudian tentu berpikir untuk bisa hobi itu nanti menjadi mata pencarian. Setelah itu Mas, kimia oke selesai, skripsi oke selesai, kemudian mulai masuk ke kehidupan baru gitu ya, memperlanjutkan perjalanan, seperti apa ceritanya Mas? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa saya pengen tetap keramik. Saya lulus di zaman yang tidak enak, itu tahun 97 akhir. Iya, menjelang reformasi, dan itu krisis moneter besar. Jadi ketika kita buka lowongan dulu koran Kompas, itu kalau setiap 1 minggu itu lowongannya banyak. Itu nggak ada, bisa dikatakan. Jadi beritanya hanya PHK. Ya mungkin hampir sama krisis yang pandemi seperti ini ya. Cuman saya bersyukur bisa langsung bekerja itu. Jadi begitu saya wisuda, begitu hari ini saya terima. Jadi wisuda, kemudian beberapa minggu baru terima ijazah. 3 hari kemudian saya dapat kerja di pabrik keramik. Di pabrik keramik sesuai dengan harapannya awal. Di mana itu Mas? Saya di Bogor. Oh di Bogor waktu itu. Kemudian posisinya? Iya, di posisinya waktu itu saya sebagai R&D, Research and Development, dan saya ingat saya banyak berjuang di situ. Berjuangnya bagaimana? Saya dari kota kecil lah, misalnya Buja, kemudian saya tinggal di Bogor. Yang menarik ketika saya berangkat sana saya nggak punya uang. Lah, padahal di sana saya harus bayar kos. Bayar kos bulan pertama, terus bayar kos bulan kedua, padahal belum gajian. Jadi misalnya saya ingat saya mulai kerja tanggal 1 Mei, gajiannya itu tanggal 6 Juni. Ya, 1 Juni kan bayar kos lagi. Iya. Jadi uang yang ada saya irit-irit. Saya ingat mungkin 5 bulan pertama saya benar-benar tidur beralaskan koran. Karena saya nggak kalau uang saya belikan untuk kasur, saya nggak makan. Saya nggak bisa makan untuk bulan depan. Kalau saya misalnya hutang, saya belum ada kenalan. Gitu. Nah, tapi tetap bahwa kita harus semangat untuk saya lebih banyak bekerja dan belajar. Jadi tidak kita hanya menuntut bagaimana dapat materi uangnya, tapi saya juga semangat mengembangkan untuk masa depan. Iya, berarti banyak hal Mas Roy belajar di perusahaan itu ya, termasuk untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dan hobi tadi, keramik tadi. Oke, jadi menarik sekali ya Mas ya, bahwa sesuai dengan Charles Darwin, bahwa mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi. Sampai tadi tidur beralaskan koran, luar biasa ya, semangat dan kemauan untuk bertahan. Oke, kemudian 5 bulan tidur beralaskan koran Mas. Selanjutnya seperti apa cerita Mas Roy ini? Terus dari situ saya kan bekerja sebagai R&D. Saya ingat saya masuk kerja di situ, itu yang lamar kerja itu sekitar 1.100 sarjana. Jadi sarjana kimia yang baru lulus dan yang sudah bekerja kena PHK. Mendapatkan jadi posisi pekerjaan saya ingat waktu itu perusahaan hanya membuka tiga lowongan yang mendaftar 1.100. Dari 1.100 surat lamaran yang dipanggil itu
yang masuk yang dipanggil hanya 500. 500 kita seleksi diambil 250 ada seleksi psikotes, ada seleksi pengetahuan diambil 100. 100 diambil 50, kemudian diambil saya ingat 25 diwawancara sama presiden direktur dan beberapa direktur lain. Dari 25 saya terpilih sebagai kandidat yang nomor 1. Itu. Ya. Oke, jadi tentu satu anugerah Tuhan gitu Mas ya, dari 1000 sekian sampai menjadi 3 bahkan peringkat pertama. Kira-kira Mas, kenapa presiden direktur dan jajarannya ini memilih Mas Roy? Jadi mereka memilih berdasarkan 2 hal. Pertama, pengetahuan tentang keramik. Nah, saya menang. Sejak kecil saya ublek-ublek, skripsi saya itu keramik. Sedangkan mungkin kompetitor saya nggak pernah pegang tanah liat, tidak pernah lihat tidak tahu secara teori seperti apa. Ini kan sesuai skripsi saya, jadi saya harus menang di situ. Faktor pertama pengetahuan, faktor kedua kemauan. Ternyata mereka mengundang seorang psikolog, profesor psikolog itu dari Universitas Indonesia untuk membantu ngetes. Ini karyawan-karyawan ini karakternya itu pengen memang mau di keramik atau memang cari duit gitu loh. Di situ kelihatan bahwa passion saya itu ada di keramik gitu. Dan akhirnya bisa mengalahkan menyisihkan sekian banyak ya Mas ya. Oke, jadi berbicara tentang branding diri Mas. Mas Roy berarti sudah sejak muda, sejak kecil sudah membranding diri bahwa saya adalah orang yang suka dengan keramik gitu ya. Menurut Mas Roy bagaimana Mas cara membranding diri ini? Anak-anak muda banyak sekali. Kira-kira bagaimana Mas caranya untuk mereka bisa menemukan, karena eranya sekarang kan era itu Mas yo. Kayak tulanan gini di Pak itu ras itu. Menurut Mas Roy seperti apa Mas? Jadi kalau saya mendorong ke anak muda, cintailah hobi Anda. Karena di situ hobi Anda itu akan menghasilkan sesuatu yang kenikmatan yang pada akhirnya akan menghasilkan rezeki atau uang. Menurut saya jangan kejar uangnya, tapi kejar hobi Anda, karena di situ nanti akan Anda dapat. Contohnya, ketika orang suka masak, perdalam masaknya, gitu. Anda akan bisa bisnis restoran. Tapi kalau Anda tidak suka menjahit, terus lihat tetangga itu kok bikin jahit, rezekinya banyak, saya tak ikut menjahit. Nah itu malah nggak bisa sukses. Jadi yang perlu dikejar menurut saya itu passion kita supaya ahli. Di situ nanti akan ada mengikut sendiri. Ojo mikir jendang, mikir jendeng gitu Mas ya. Jadi yang penting berjuang dulu, karena berbicara passion, berbicara kemampuan ini Tuhan sudah menganugerahkan banyak hal kepada dan beda-beda gitu Mas ya. Jadi kembangkan itu. Oke, menarik. Sekarang kita mulai perjalanan sampai ke Naruna Mas. Bagaimana perjalanan Mas Roy sampai akhirnya tadi bekerja di sebuah perusahaan sampai akhirnya membuat Naruna dan lain sebagainya, monggo silahkan. Naruna dibangun di kota kecil Salatiga. Waktu saya membangun itu banyak orang, ngapain kowe bangun ning Salatiga? Iya, desa ki ora kenal. Brandingnya nggak masuk. Beda kalau keramik ini dari Jogja atau dari Bali gitu. Mereka tahu bahwa kemampuan saya untuk membuat keramik, tapi mereka meragukan gitu. Kamu nanti akan kesulitan nyari bahan bakunya di mana, nyari tenaga kerjanya gimana. Tapi bagi saya itulah tantangan. Saya sudah menjadi orang Salatiga dan saya harus membangun Salatiga gitu. Tantangan itu akhirnya membuat saya tercambuk untuk bekerja jauh lebih kuat. Kemudian saya merekrut orang-orang yang terbaik dari berbagai daerah untuk membentuk Naruna. Jadi kita memang nggak punya modal. Kita awalnya hanya dari garasi kecil, rumah kecil, kemudian kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita lihat sekarang Naruna hampir 2 tahun, nanti 2 bulan lagi 2 tahun, itu sudah menjelma suatu UKM dengan brand yang sudah mengindonesia. Sudah dipakai, produknya sudah dipakai oleh banyak sekali kafe resto yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kafe-kafe besar memakai produk-produknya Naruna. Jadi Naruna Salatiga sudah mulai mendunia. Oke, luar biasa. Jadi perjalanannya tadi dari garasi kecil gitu ya Mas Roy, berarti mulai utik-utik lagi gitu ya, membentuk itu, kemudian sampai akhirnya sekarang punya salah satu gerai. Ini nabung juga Mas? Nabung juga. Jadi kalau membangun ini kita sebut Naruna Space, itu
Naruna Space itu fungsinya sebetulnya kami untuk showroom, kemudian juga untuk orang pengen belajar keramik, membuat keramik. Juga sekarang yang banyak datang itu orang ingin belajar berwirausaha. Jadi ternyata Naruna yang selama pandemi ini omset kami bisa naik sampai 19 kali lipat. Iya, itu dilirik dan dilihat oleh beberapa orang, ini cara bisnisnya bagus. Padahal apa? Iya, buatnya di Salatiga, kota nggak terkenal, dan keramik itu susah. Karena apa? Tidak banyak usaha yang keramik yang sukses. Kebanyakan industri keramik ataupun sentra itu turun. Nah, sebelum pandemi sudah turun, apalagi pandemi. Tapi ini justru naik pada saat pandemi. Itu. Nah, itu kami juga sering sharing di Naruna Space ini bagaimana memulai bisnis yang bagus. Kita harus ikutin ya dalam tanda kutip passion kita atau kata hati kita. Ya, intinya kita tetap semangat, ya kita pasti bisa. Seperti di belakang kita ini ada tamu ya Mas ya? Iya. Ini tamu berarti ini menerima kunjungan gitu untuk workshop gitu atau seperti apa ini? Ini tamu dari beberapa UKM yang ada di Jawa Tengah. Dia datang untuk belajar. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana sih cara memulai bisnis yang bagus. Kemudian kiat-kiat misalnya desain. Jadi memang background saya kan usahanya di keramik, tapi ternyata kiat-kiat dan ilmu-ilmu saya ini sekarang banyak kita tularkan ke UKM-UKM yang lain. Dan ya syukur dari beberapa yang belajar di sini omsetnya banyak yang naik, Mas. Jadi trik dan trik yang Naruna lakukan itu bisa menginspirasi UKM-UKM banyak yang ada di Jawa Tengah dan Indonesia. Oke, berbicara tentang kreatif Mas. Oke, kadang-kadang kan ya memang ini produk-produk kreatif gitu ya Mas. Salah satu tentu yang bisa membuat Naruna ini selalu bertahan adalah kreativitas. Ya. Albertin Indah sering mengatakan, penulis Mas ya, dia mengatakan kalau kamu sudah bekerja tidak perlu nunggu mood gitu, karena kreativitas itu bisa kamu bentuk gitu. Nah, seperti apa menurut Mas Rai berbicara tentang kreativitas? Jadi saya yakin bahwa kalau kita mau, kita pasti mampu. Ingat, saya ulangi lagi, kalau kita mau, pasti kita mampu. Contohnya, saya itu orang kimia, saya nggak ngerti seni. Tapi saya mau belajar bagaimana seni, terutama seni bagaimana sih bentuk yang disukai oleh pasar. Nah itu, jadi saya belajarnya ya saya belajar sama Mbah Google, Mbah Pinterest. Jadi di tangan kita itu sebenarnya teknologi sudah ada. Dan hanya ketik misalnya kita pengen belajar desain yang terbaru, desain up to date, itu akan kita bisa belajar. Gitu ya, oke. Terima kasih. Nah tadi Mas, kita mulai masuk ke Salatiga. Mas Roy di Salatiga sejak tahun? Sudah berarti 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, kenapa tertarik ke Salatiga? Satu, gitu ya. Yang kedua, menurut Mas Roy, Salatiga itu harus menjadi seperti apa? Menurut Mas Roy? Ya, kenapa tertarik ke Salatiga? Karena Salatiga itu terkenal dengan kotanya yang adem, toleran, sejuk, kota kecil dan tapi komplit dan lengkap. Ya, terutama mungkin kalau sebelumnya saya tinggal di Semarang, ketika saya mau ke sekolah, anak saya itu jauh. Kalau di sini dekat dan nyaman, itu yang membuat saya memutuskan untuk pindah dan menetap di Salatiga. Terus harapan kota Salatiga, saya yakin Salatiga punya potensi kuat. Iya, punya potensi kuat, kreativitas. Itu kreativitas itu yang karena kita nggak punya alam, kita nggak punya sempit, kita nggak punya ya banyak hal yang kita punya hanya kreativitas. Dengan kreativitas, saya yakin Salatiga bisa mendunia. Salatiga bisa mendunia, bareng-bareng gitu Mas ya? Oke, luar biasa, terima kasih sekali Mas Roy. Terakhir Mas Roy, Mas Roy bisa berbagi sedikit itu tentang semangat menghadapi di era pandemi untuk teman-teman siapapun dan juga untuk UMKM. Monggo Mas Roy. Jadi pandemi itu menghantam semua bisnis, baik besar atau kecil. Corona tidak peduli apakah bisnismu besar atau bisnismu kecil. Corona hanya peduli apakah sistem bisnismu bagus apa tidak. Kalau sistem bisnisnya bagus, walaupun besar dia akan bertahan, kalau kecil dia akan bertahan. Justru sistem bisnis yang bagus selama corona ini kita bisa naik.
Contohnya Naruna. Selama pandemi kami tetap omsetnya bisa tetap naik dan tetap bisa menambah karyawan. Iya. Total sekarang karyawan kami kalau hampir 2 tahun yang lalu kami karyawannya hanya 3, per hari ini karyawan kami sudah 72. 72. Ya, itu orang-orang terbaik yang ada di Salatiga kami rekrut untuk membangun Naruna. Iya. Dari 72 itu karyawan tetap, belum karyawan yang tidak tetap, kayak seperti karyawan borongan misalnya. Ada dia bikin kardus, ada yang dia bikin besek, ada yang mungkin macam-macam, ada yang tukang parkir, ada yang ibu-ibu yang di rumah ngerjakan keramik kemudian setor ke Naruna. Itu totalnya kurang lebih sekitar 40. Jadi saat ini kurang lebih mungkin sekitar 110-an, ya 120-an lah itu. Nah, kalau 110 orang itu punya istri 1, anak 1, itu sudah sekitar 300 orang lebih yang bisa hidup dari Naruna selama pandemi ini. Pesan saya ke rekan-rekan UKM, saya yakin bahwa permintaan itu tidak hilang, permintaan itu menurun, ya. Tapi ketika kita semakin bersemangat, kita semakin berusaha keras, kita yakin kita bisa memenangkan persaingan. Nah, justru di era pandemi ini kesempatan kita untuk menguatkan kemampuan kita, menguatkan semua kekurangan-kekurangan kita itu harus kita pelajari, kemudian kita tingkatkan lagi supaya nanti setelah pandemi kita bisa naik terbang tinggi. Aduh, luar biasa, penuh dengan pesan dan penuh dengan semangat, dan beliau menjadi dirinya sendiri, itu yang luar biasa teman-teman. Dan terima kasih Mas Roy. 3 hal tentang Salatiga, Mas. 3 kata Salatiga. 3 kata tentang Salatiga. Salatiga hebat sekali. Wah, Salatiga hebat sekali. Terima kasih Mas Roy, terus menginspirasi, sehat gitu ya, sehat, semangat, dan bakal bisa banyak menginspirasi untuk orang-orang di luar sana. Oke teman-teman, gitu tadi pertemuan singkat kita dengan Mas Roy. Belum cukup sih, tapi next time kita bakal datang lagi Mas Roy. Kita bakal belajar banyak lagi karena banyak hal yang bisa beliau bagi dan menginspirasi untuk kami semua. Terima kasih, tetap simak Sosis, sosok istimewa Salatiga, dan perbincangan kami juga akan dimuat di majalah Hati Beriman sebagai sosok istimewa Salatiga. Terima kasih Mas Roy, sukses.